Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Juwita Sari dari Prodi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung, tahun ajaran 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu bisnis dan memaparkan salah satu contoh bentuk bisnis online di bidang fashion, yaitu Butik ID. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, ataupun pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan di sini yaitu bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba, mengolah bahan untuk dijadikan suatu produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu produk barang ataupun jasa. Sejalan dengan pemaparan bisnis yang tadi, menurut Profesor L.R. Dixie, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Tujuan berbisnis bagi sebuah perusahaan yakni mendapatkan keuntungan atau laba maksimum yang merupakan suatu imbalan yang diperoleh oleh perusahaan dari penyediaan suatu produk bagi konsumen. Dalam sebuah buku berjudul The World of Business, Steinhoff menyatakan bahwa bisnis itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mencari bahan baku atau acquiring raw material. Yang kedua, mendistribusikan produk kepada konsumen atau distributing product to consumer. Dan yang terakhir adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi, manufacturing raw materials into product. Bisnis juga memiliki beberapa elemen yang menunjang keberlangsungan, di antaranya yang pertama yaitu modal. Sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis yaitu transaksi. Yang kedua, bahan-bahan atau materials, yaitu faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, sumber daya manusia. Kualifikasi sumber daya manusia yakni memiliki kemampuan kompetitif dan juga berkualitas tinggi. Dan elemen yang terakhir yaitu keterampilan manajemen atau manajemen skill, yaitu sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur atau tata cara kerja manajemen. Di era modern seperti saat ini, sudah banyak perkembangan yang dapat kita lihat. Salah satunya adanya smartphone. Banyak sekali fitur atau fasilitas yang ada di smartphone yang dapat memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di antaranya dengan adanya internet, media komunikasi, media sosial, yang semuanya itu mempermudah kegiatan kita. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku bisnis untuk memasarkan produknya dengan bermodalkan smartphone. Salah satu tren saat ini yaitu adanya toko atau bisnis online, yang mana perkembangannya itu sangat terlihat bagus di era kali ini. Sebagai contoh salah satu bisnis online dengan perkembangan yang sangat bagus yaitu Butik ID, yang mana mengusung slogan spesial gaun muslimah.
ID merupakan salah satu brand lokal yang bergerak di bidang fashion muslim, menjual berbagai macam gaun muslim yang didesain spesial. Butik ID didirikan oleh Nisa Hoirina pada tahun 2015 akhir. Pada awal membuat akun Instagram Putih bukan ditujukan untuk berjualan atau memproduksi busana muslim, bukan juga sebagai ladang bisnis, namun berawal dari salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diadakan di kampus Nisa Hoirina. Dulu Butik ID adalah fokusnya untuk mendokumentasikan karya-karya dari private order yang sudah pernah aku bikin. Karena dulunya pada tahun 2015 aku tuh fokus untuk mengerjakan private order. Jadi saya tuh punya satu mesin jahit, di mana itu mesin jahit untuk kegiatan kuliah, untuk praktek. Jadi mahasiswa tata busana itu wajib ya punya mesin jahit. Bukan wajib sih, memang harus 90% wajib untuk punya mesin jahit, karena untuk menunjang tugas-tugas perkuliahan, untuk mengerjakan tugas juga begitu. Jadi mesin jahit tersebut dibelikan oleh orang tua saya seharga 1 juta rupiah. Dan saya ingat banget dulu kata mbak kos saya tuh kayak sedih gitu, ya ngerepotin orang tua nih, minta uang 1 juta buat beli mesin jahit gitu. Tapi mbak kos saya bilang nggak apa-apa, nanti juga pasti bisa balik berkali-kali lipat gitu. Lalu saya aminin doa itu. Dan di tahun 2015 memberanikan diri untuk membuka jasa jahit, di mana itu customernya adalah orang-orang terdekat saya, dari mulai mbak kos, teman-teman, dan juga teman organisasi. Dulu mematok harganya pun nggak yang mahal, tapi memang harga persaudaraan, harga teman, rego konco. Jadi nggak mahal-mahal banget. Nah, dari portofolio itu, dari hasil-hasil karya private order, saya foto dengan kamera saya. Dulu kamera saya tuh masih Lenovo ya, jadi yang kameranya tuh nggak terlalu bagus lah, jadi masih apa yang saya punya sekarang. Waktu itu saya manfaatkan untuk memfoto. Saya pasang baju karya jahit saya di manekin, lalu saya foto dengan kamera Lenovo tersebut. Pada awal posting foto di Instagram, Nisa Hoirina menambahkan hashtag di Instagram yang berkaitan dengan jasa yang ia berikan, seperti hashtag jasa jahit Jogja, hashtag jasa desain Jogja, hashtag jasa gaun Jogja. Semuanya itu pada awalnya hanya bertujuan untuk portofolio karya jahit semata. Dan juga jasa tersebut pada awalnya hanya untuk orang-orang terdekat. Dan tanpa disadari, tanpa disangka, saya tuh jarang upload Putik di tahun 2015. Uploadnya itu bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tetapi pasti setiap minggu ada aja yang menghubungi untuk meminta atau sekaligus ataupun bertanya begitu tentang price list, dan bahkan ada yang deal gitu, sehingga kita COD atau ketemu. Kadang saya samperin ke rumahnya beliau, ke rumah para customer yang saya dapatkan dari Instagram, atau kadang ketemu di pom bensin, kadang ketemu di Indomaret gitu. Karena dulu tahun 2015 saya masih tinggal di kos-kosan yang kecil 3x3, sehingga saya tuh merasa kurang layak kalau customer datang ke tempat saya untuk mengukur gitu. Saya kasihan sama customernya nanti, sehingga saya menawarkan untuk nggak apa-apa, saya datang ke tempatnya kakak aja, gratis gitu. Jadi dulu tahun 2015 saya buka private order dengan hashtag, tapi hashtagnya itu pun saya ikutan yang udah terdahulu, dan saya mempunyai fasilitas yaitu ini, datang ke rumah begitu dan gratis begitu. Lalu jahitan yang udah jadi juga saya antar ke rumah customer, ataupun kadang kita COD, pernah COD di pom bensin juga, pernah fitting di pom bensin, fitting di Indomaret. Wah, itu perjuangan banget. Saya terima kasih banget sama customer saya dulu, terima kasih udah percayakan gaun kamu, baju kamu untuk dibikin oleh saya, padahal dulu banyak sekali kekurangan, baik kekurangan tempat maupun kekurangan yang lainnya. Nah, itu di tahun 2015, tahun 2016. Lalu di tahun 2016 setelah lebaran begitu, di tahun 2016 pertengahan saya lanjutkan Putik. Tetapi saya upload karya-karya dari tugas kuliah, karena dulu ada 2 tugas kuliah yang besar, yaitu tugas mata kuliah Adai Busana
Adibusana ya, dan juga mata kuliah proyek akhir, di mana mata kuliah Adibusana itu tugasnya adalah membuat satu gaun yang dikerjakan secara satu semester, dan gaunnya itu dibuat dengan teknik haute couture atau teknik Adibusana atau teknik yang detail, teknik yang rumit, teknik yang pokoknya yang berhubungan dengan ketelitian begitu. Dan itu baju dari hasil karya Adibusana kami peragakan, kami seangkatan membuat peragaan begitu. Ada tukang bakso. Lanjut ya. Dan kami membuat peragaan busana satu angkatan, namanya di mata kuliah manajemen peragaan busana. Jadi antara mata kuliah manajemen peragaan busana itu saling berkolaborasi dengan mata kuliah Adibusana. Di mata kuliah manajemen peragaan busana kita membuat suatu event manajemen peragaan atau fashion show, dengan bajunya kita peragakan sendiri, kita sebagai modelnya sekaligus desainernya. Jadi di mata kuliah manajemen peragaan itu kita juga belajar modeling, belajar pakai heel, belajar gimana etika model yang baik dan benar gitu. Jadi kalau kita sebagai model itu harus selalu wangi, kalau pakai baju desainer itu harus nggak boleh meninggalkan jejak keringat segala macam. Jadi ada etika, ada teori-teorinya seperti itu. Dan di mata kuliah peragaan busana itu kita memperagakan sendiri dengan baju hasil karya kita sendiri di mata kuliah di busana. Kemudian ada fotografer dan saya dapat foto tersebut lalu saya upload di Instagram Putit. Kemudian di mata kuliah proyek akhir juga demikian, tetapi kalau proyek akhir kita membuat satu karya di mana nanti kita sebagai desainernya dan ada satu model yang memperagakan, dan itu juga saya upload di Instagram Putik. Saya nggak ada niatan apa-apa untuk upload, hanya pengen eksis aja gitu, hanya pengen show up, ini loh karya saya, hanya pengen ngasih tahu aja gitu, nggak ada niatan untuk menjual atau menyewakan atau open pre-order, nggak ada. Tapi dari situ saya kasih hashtag juga, saya kasih hashtag peragaan Jogja, terus nama peragaannya itu Hexominus, saya kasih hashtag Hexominus. Dan ternyata dari hashtag itu ada yang minat untuk sewa baju. Itu dia domisilinya di Magelang, sedangkan saya di Jogja. Jarak antara Jogja Magelang itu 1 jam, sehingga saya bingung nih gimana ya caranya ini nganterin baju ke sana. Ya udah deh saya antar sendiri, saking semangatnya saya antar sendiri bajunya ke Magelang. Dan pas dia ngembaliin bajunya saya ambil lagi ke Magelang, dan itu gratis, saya nggak mengecas untuk biaya antar atau untuk biaya kirim, nggak sama sekali, karena saya tuh senang gitu, oh karya saya ternyata ada yang minat, ada yang pengen, ada yang make gitu, itu udah suatu kesenangan atau kebanggaan tersendiri. Setelah itu di tahun 2016 Nisa berkeinginan untuk menambah koleksi gaun karena gaun yang sebelumnya itu banyak diminati oleh teman-teman terdekat dengan berupa disewakan. Lalu setelah itu mulailah dengan menghubungi teman-teman terdekat untuk bergabung dalam sebuah jasa sewa gaun dengan sistem bagi hasil. Setelah itu alhamdulillah mendapatkan modal yang cukup, lalu mulailah membuat baju koleksi sendiri. Lalu saya membuat baju koleksi sendiri dengan membelanjakan kain tentunya, dan itu belanja kainnya juga nggak langsung butuh kainnya ini, lalu saya langsung belanja semua ini, enggak, tapi belanja kainnya setengah dulu. Oh butuh kainnya ini dan ini, oke aku belanja kain setengah dulu, nanti minggu depan kalau ada uang lagi belanja kain lagi kekurangannya. Jadi sampai segitunya belanja kain. Dan bajunya saya bikin sendiri, saya jahit sendiri dari pola, kemudian dari jahit, finishing, kemudian masang manik-manik, semuanya itu sendiri. Dan juga untuk photoshoot juga saya modelin sendiri dan dibantu teman saya untuk fotonya, sehingga benar-benar minim modal. Nah dari situ baju-baju yang saya ciptakan itu untuk disewakan juga tujuannya, karena dulu yang semula tahun 2015 Putik untuk portofolio karya jahit, kemudian ke tahun 2016 untuk sewa, dan itu sampai tahun 2017 awal. Nah, di tahun 2017 awal itu ternyata banyak dari luar kota yang mau menyewa baju saya. Lalu saya tuh mikir, gimana ya caranya kalau luar kota nyewa? Saya benar-benar nggak ada ide, nggak ada gambaran, nggak ada imajinasi gitu bakalan gimana.
Lalu malah customer saya yang dari luar kota bilang, biasanya tuh gini Kak, kalau sewa itu ada uang jaminan. Jadi nanti kita nih ngasih uang jaminan ke kakak, kalau bajunya kembali nanti uangnya dikembalikan begitu. Jadi saya, oh iya ini ide yang bagus begitu. Lalu saya terapkan seperti itu untuk sewa luar kota, bajunya saya kirim dan customer luar kota membayar sejumlah uang jaminan. Jadi uang jaminannya masuk ke rekening saya. Kalau baju udah sampai ke saya, baru saya transfer lagi uang jaminannya ke customer tersebut. Tetapi ternyata di tahun 2017 awal, customer yang dari luar kota itu yang udah sewa baju tuh malah kayak ngotot, Kak ini bajunya aku beli aja, aku nggak mau ngembaliin, ini cantik banget katanya gitu. Lalu aduh gimana ya Kak, ini cuma buat disewain aku gitu kan. Tapi aku mikir lagi, wah berarti ini peluang nih, ternyata ada yang minat buat memiliki baju dari butik. Nah dari situ, dari tahun 2017 aku open pre-order gaun-gaun yang sebelumnya aku sewakan. Aku open PO di tahun awal 2017. Tentunya dulu open PO-nya customer-nya itu 3-5 begitu, dan itu udah seneng banget karena aku jahit sendiri karena merasa kapasitasku tuh segitu. Dan itu tahun 2017, lalu tahun 2017 setelah lebaran baru fokus untuk kayaknya ini harus melakukan pembenahan nih, melakukan perbaikan-perbaikan mulai. Pada tahun 2017 setelah Idul Fitri mulai memproduksi gaun etnik dengan bahan dasar tenun, songket, batik. Dan alhamdulillah ada peminatnya, namun tidak semua kalangan, hanya kalangan-kalangan tertentu yang menyukai batik. Nah, tingkat penjualan pun tetap, namun kurang ada perubahan yang signifikan. Hingga akhirnya di 2017 bulan Desember, saya diberi kesempatan untuk fashion show di salah satu mall di Jogja. Dan itu fashion show melaunching untuk pertama kalinya koleksi dengan benar-benar yang simple tapi elegan, yaitu Kilo Jelita, diperagakan oleh 4 model dan semua modelnya cantik-cantik, mungkin pembawaan modelnya juga bagus. Dan dari situ Kilo Jelita tuh dapat perhatian gitu, banyak yang pengen Kilo Jelita, padahal itu belum photoshoot, baru photoshoot akhir Desember dan baru launching awal Januari 2018. Dari launching Kilo Jelita itu adalah titik bangkit butik gitu. Ternyata ini nih yang dipengenin customer butik dari dulu begitu. Karena dari tahun 2016 sama 17 itu benar-benar flat gitu, benar-benar nggak ada grafik yang begini, tapi grafiknya gini. Baru di tahun 2018 tuh ada grafik yang seperti ini. Senang sekali di tahun 2018 Januari itu saya itu inget banget, saya mematok untuk Kilo Jelita itu 10 pieces. Itu udah kayak seneng gitu rasanya. Ternyata peminat Kilo Jelita di luar dugaan, ada sekitar 50 pieces, tetapi dulu saya bisa menerimanya itu cuma 30, dan yang 20 pieces saya alihkan di kloter selanjutnya, dan alhamdulillah mereka semua mau. Senang sekali di situ. Dari Kilo Jelita itu butik mulai dilihat oleh beberapa orang, dan butik mulai berani untuk endorse ke para selebgram, dan juga butik juga mulai punya fokus dan mulai punya visi misi. Kita fokus untuk memproduksi busana muslim spesialis gaun pesta atau gaun pesta yang untuk acara spesial begitu. Seperti usaha fashion pada umumnya, butik diawali dari membuat rancangan gaun terlebih dahulu, mencari kain, memola, menjahit, dan pada akhirnya sampai pada proses QC yang mana harus memastikan bahwa produk yang dibuat itu sesuai dengan standar produksi dan juga desain awal. Ada beberapa tips ketika mau membeli kain. Yang pertama, list terlebih dahulu apa yang akan dibeli. Yang kedua, datang ke toko kain. Jika baru pertama kali, bisa survei terlebih dahulu mana toko kain yang harga jualnya lebih murah. Yang ketiga, usahakan langsung bertemu supervisor supaya bisa mendapatkan harga yang lebih murah.
Setelah produk jadi, lalu membuat foto katalog untuk memasarkan produknya melalui sosial media Instagram dan juga marketplace Shopee. Salah satu hal penting yang mempengaruhi penjualan itu adalah tampilan katalog. Ada beberapa tips dari Nisa Hoerina selaku owner dari Putik ID supaya produk yang kita jual itu bisa menarik konsumen. Beberapa tips diantaranya bagi pemula yaitu yang pertama, model. Untuk model ini kita bisa meminta bantuan teman sendiri yang cocok untuk produk kita. Yang kedua, fotografer. Untuk fotografer, kita juga bisa bekerja sama dengan teman ataupun bisa dengan fotografer yang baru memulai karir supaya budgetnya sesuai dengan budget yang kita miliki. Yang ketiga, menggunakan background ataupun properti yang sesuai dengan konsep produk kita. Yang keempat, lebih baik menyewa studio yang sudah lengkap alat fotografinya supaya mempermudah kita dalam melakukan photoshoot. Yang terakhir, jangan lupa sediakan konsumsi bagi model dan juga fotografer. Sejak awal didirikan, Putik telah banyak mengeluarkan berbagai macam koleksi gaun muslim dengan desain yang menarik dan spesial untuk pemakainya. Penasaran kan gimana bentuk dari koleksi gaun Putik ini? Yuk kita lihat beberapa koleksi gaun dari Putik ID.
ID. Semua koleksi Putik ID ini merupakan hasil karya owner dari Putik ID, yaitu Kanisa Hoirina. Berikut adalah contoh desain sketsa dari salah satu gaun Putik, yaitu gaun Nawang Wulan. Ini adalah real foto dan real video dari gaun Nawang Wulan, dan hari ini kita akan bikin sketsanya. Kamu yang pengen belajar membuat desain sketsa seperti ini, jangan lupa ikuti video ini sampai selesai. Selamat menonton!
Sekian dari pemaparan saya mengenai apa itu bisnis dan salah satu contoh bisnis online di bidang fashion yaitu Putik ID. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa memberikan gambaran sedikit mengenai bisnis dan juga memotivasi bagi yang akan mulai bisnis. Terima kasih untuk Putik ID, terutama Nisa Hoirina. Semoga Putik ID semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas bahkan hingga mancanegara. Sekian dari saya, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.